Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersuka cita karena apapun keadaannya ada kasih, perlindungan, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada saat pagi hari ini. Baik teman-teman, apa yang teman-teman rasakan bila berada di dalam ruangan yang gelap atau bisa dikatakan gelap gulita, dan apa yang harus kalian lakukan agar teman-teman tidak berada di dalam keadaan seperti itu? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah hidupmu juga berada dalam kegelapan? Yuk, mau tahu bagaimana caranya agar kehidupan kita tidak lagi berada dalam kegelapan? Yuk, mari ditonton ya sampai selesai tayangan ini. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada sebuah restoran tersebut indah tetapi gelap gulita. Yang ada hanya sebatang lilin yang berkedip-kedip di setiap meja. Agar dapat membaca menu makanan, memandang teman semeja, bahkan melihat apa yang para tamu makan, mereka harus menggunakan telepon genggamnya sebagai sumber cahaya. Akhirnya seorang tamu dengan tenang dan keluar dari kursinya menghampiri pramusaji dan mengajukan sebuah permintaan sederhana. Bisakah tolong nyalakan lampunya? Tak lama kemudian lampu di langit-langit pun menyala. Cahaya terang yang hangat memenuhi ruangan dan seisi ruangan bersorak gembira. Seketika itu juga ada tawa canda, kemudian ada obrolan yang riang dan ucapan terima kasih. Teman-teman, malam yang tadinya suram berubah menjadi ceria hanya dengan cara menyalakan lampu. Namun alangkah jauh lebih penting kita mengenal sumber terang sejati yang sebenarnya, yaitu Allah sendiri. Ia berfirman dengan kata-kata yang dahsyat, "Jadilah terang," pada hari pertama ketika Allah menciptakan alam semesta. Lalu terang itu jadi. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian Allah melihat bahwa terang itu baik. Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Teman-teman, terang menyatakan besarnya kasih Allah kepada kita. Terangnya menuntun kita kepada Yesus, sang terang dunia. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Teman-teman, terang itu yang akan memimpin kita keluar dari kegelapan dan kekelaman dosa. Kita disebut anak-anak terang di dalam Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Teman-teman, kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Karena itu, mari melangkah di dalam terangnya, agar kita menapaki jalan hidup kita menuju hidup yang memuliakan Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang menghasilkan perbuatan baik, bukan perbuatan julas. Kita berbuat baik penuh kasih dan bukan sebaliknya. Karena dengan demikian kita hidup mempermuliakan Kristus. Dialah anugerah paling cemerlang yang pernah diberikan kepada dunia ini. Teman-teman, milikilah terang hidup itu, maka ia akan menerangi seluruh hidupmu, bahkan setiap jalanmu. Dia akan menuntun engkau dan engkau tidak akan pernah tersesat. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.